Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Aceh Selatan menyebabkan sejumlah warga panik. Jembatan rangka baja penghubung kecamatan di Kecamatan Sawang ambruk akibat tiang penyangga tak kuat menahan arus deras sungai. Sengketa lahan antara perusahaan sawit dengan warga Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur berlanjut. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Provinsi Aceh terjadi pada Jumat petang pekan lalu. Gempa yang terjadi berpusat di Aceh Selatan terasa hingga ke beberapa wilayah Aceh hingga Provinsi Sumatera Utara. Gempa ini terjadi diikuti 3 kali gempa susulan. Gempa berkekuatan 2,3 hingga 3,8 magnitudo membuat sejumlah keluarga dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Yulidin Awai Tapatuan panik dan berhamburan keluar ruangan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa berada di laut 36 km barat daya Kabupaten Aceh Selatan. Gempa ini dengan kedalaman 29 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi di jalur Megatrust akibat pergerakan batuan lempeng Indo-Australia yang menunjang ke Pulau Sumatera. Gempa yang terjadi di Aceh Selatan itu merupakan salah satu efek dari patahan Megatrust sendiri yang kejadian signifikannya itu berupa pergerakan deformasi batuan, yaitu lempeng Indo-Australia yang menunjang ke Pulau Sumatera itu sendiri. Untuk gempa utama itu dia terjadi dengan magnitudo 6,2 sampai saat ini pukul 19 kurang itu terjadi 4 kali gempa susulan. Yang paling besar itu ada di magnitudo 3,8 dengan pukul 18.17. Untuk yang selebihnya itu dengan magnitudo 2,3 dan 2,4. Gempa susulan kemungkinan akan terus terjadi. Warga yang berada di pesisir pantai diimbau agar tetap waspada dan segera mencari tempat yang aman jika gempa susulan dengan kekuatan besar terjadi. Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Selatan. Dan pasiennya Cuaca buruk yang melanda wilayah Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan dalam sepekan terakhir membuat tanggul penahan ombak jebol. Akibatnya puluhan rumah warga Gampung Hilir rusak diterjang gelombang. Ombak air laut saat pasang mencapai 3 meter menimbulkan ketakutan bagi warga terutama saat malam hari. Permukiman Dusun 5 Desa Hilir, Kecamatan Tapatuan merupakan kawasan terdampak paling parah akibat jebolnya tanggul. Sebanyak 8 rumah warga rusak. Permukiman warga lainnya juga terancam akibat tanggul pemecah ombak hancur. Saat ini jarak antara pantai dengan rumah warga hanya 1 meter. Untuk sementara warga bersama pemerintahan desa mengantisipasinya dengan meletakkan karung pasir. Namun upaya itu tidak maksimal untuk mencegah amukan ombak air. Pasca jebolnya tanggul yang dibuat oleh masyarakat juga ada dibangun oleh dana desa tahun 2021 yang mana seperti kita ketahui selanjutnya dana desa tidak ada memprioritaskan karena dana desa sangat terbatas untuk BLT dan ketahanan pangan. Kita tidak mempunyai dana fisik. Pernah kita ajukan pada Dinas Sumber Daya Air untuk dibangunkan tanggul supaya lebih tahan gitu.
Warga berharap pemerintah memperbaiki tanggul yang rusak, apalagi saat ini amukan ombak kian mendekati rumah warga. Tanggul laut yang jebol merupakan tanggul kedua yang dibuat oleh pemerintah. Tanggul kedua merupakan program fisik desa pada tahun 2021, sedangkan tanggul utama sudah lenyap. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Selatan. Satu jembatan rangka baja penghubung kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ambruk usai diguyur hujan deras. Jembatan tersebut diduga ambruk akibat tiang penyangga tidak kuat menahan derasnya arus sungai. Jembatan rangka baja Krung Sawang di Desa Lukcut dan Desa Sawang, Kecamatan Sawang yang ambruk mengganggu aktivitas warga. Jembatan rangka baja sudah difungsikan sejak tahun 1999 ini tak bisa digunakan lagi. Akibat jembatan ambruk, akses untuk umum terbatas, sebab petugas Dinas PUPR Aceh Utara sedang membongkar jembatan yang ambruk itu. Warga sejumlah desa di Aceh Utara dan Kabupaten Biren hanya bisa melintasi jembatan gantung sementara yang dibangun dinas terkait pada Desember 2024 lalu. Namun jembatan gantung tidak berfungsi maksimal. Warga tidak bisa mengangkut hasil kebun karena jembatan gantung hanya mampu menahan beban sekitar 1,5 ton. Gantung itu jembatan darurat itu bisa difungsikan maksimal oleh masyarakat dengan kapasitas 1,2 atau 1,5 ton. Jadi kalau melebihi daripada itu tidak bisa difungsikan. Artinya untuk pengangkutan hasil pertanian masyarakat itu tidak bisa difungsikan secara maksimal dan tidak bisa diangkut. Sehingga jembatan rangka baja ini perlu dibangun kembali. Kalau dipaksakan untuk diangkut hasil pertanian itu akan terjadi kerusakan sehingga menyebabkan masyarakat lainnya tidak bisa memfungsikan dengan baik. Berarti ini Jembatan ini dimanfaatkan warga tersebut untuk menuju ke pusat Kabupaten Aceh Utara dan ke Kabupaten Biren. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Seorang suami di Kabupaten Bener Meriah ditangkap polisi membunuh istrinya. Edi Andani membunuh istri dan menguburnya di kebun kopi dengan cara dicor semen. Jasad korban dievakuasi setelah polisi mendapatkan informasi dari warga yang sempat mendengar adanya teriakan sehari sebelum korban dikubur di kebun. Warga mengaku mendengar suara perempuan menjerit dari arah kebun kopi pelaku sehari sebelumnya pada sore hari. Kecurigaan warga makin kuat saat melihat gundukan tanah baru di area kebun tersebut. Kemudian warga melaporkan kepada perangkat desa yang kemudian diteruskan ke polisi. Polisi dan warga menuju sebuah sumur di kebun kopi di Desa Uning Tritit, Kecamatan Bukit. Polisi dan TNI bersama warga mengevakuasi jasad korban untuk diautopsi. Suami korban yang menghilang usai dihebohkan temuan jasad di kebun kopi. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku di Kecamatan Bandar. Melihat hal-hal yang mencurigakan, dilaporkan kemarin hari Kamis. Kemudian alhamdulillah Kanit Opsnal bersama Kasat Reskrim mencari dan telah menemukan tersangka tadi pagi jam 2 pagi, alhamdulillah tidak sampai 24 jam ya Pak ya. Namun yang pasti kami mengapresiasi, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bener Meriah yang sudah peduli terhadap lingkungannya ketika ada hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan biasanya, ada hal yang mencurigakan. Mereka mencari tahu terus tidak bertindak sendiri, menyampaikan ke kita Polri. Dari keterangan pemeriksaan sementara, pelaku menghabisi istrinya karena sakit hati. Saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Rutan Polres Bener Meriah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah.